Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun ini merupakan hari-hari tidak menentu bagi sekitar 50 siswa dan beberapa guru SMP Negeri 56 yang terletak di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Mereka masih bertahan di sekolah yang dibangun puluhan tahun silam. Mereka tidak mau pindah ke gedung yang baru di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Alasannya gedung sekolah yang baru letaknya terlalu jauh dari rumah sehingga menambah biaya transport. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengupas sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik dari dunia selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS Cek dan Dicek, caranya mudah, ketik CR spasi start lalu kirimkan ke 6288 untuk Telkomsel, IM3, Satlindo, dan XL Komindo. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Sejak Sukma Ayu mengalami koma, sinetron kecil-kecil jadi manten yang dibintanginya, dan juga Bajai Bajuri yang dimainkan oleh ibunya Nani Wijaya, seolah kehilangan greget. Bagaimana kelanjutan dua sinetron itu? Dua selebriti alumni SMP Negeri 56 Jakarta menyatakan prihatin terhadap kondisi yang menimpa alma maternya itu. Audisi Indonesian Idol terakhir diselenggarakan di Jakarta dan berhasil lolos akan mendapatkan golden ticket bersama kontestan dari 4 kota yang lain. Dalam perjalanan ke negara Jepang dan Hong Kong bersama sejumlah selebriti pemenang Panasonic Award 2003 yang diselenggarakan pekan lalu, banyak hal yang menarik untuk diceritakan. Sejak Sukma Ayu mengalami koma dan dirawat di rumah sakit Medistra, sinetron kecil-kecil jadi manten yang identik dengan sosok Rohaye seolah kehilangan greget. Begitu juga dengan sinetron Bajai Bajuri yang ditinggalkan oleh Nani Wijaya pemeran emak karena setiap hari ia harus menunggui putri bungsunya itu. Lalu bagaimanakah nasib dua sinetron unggulan ini? Peran tokoh sentral dalam sebuah sinetron sangat penting. Sinetron itu akan terasa hambar tanpa si pemeran utama. Terlebih jika tokoh utama itu sudah begitu menyatu dengan karakter yang ada dalam cerita. Itulah yang tengah terjadi pada dua sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten dan Bajai Bajuri. Sejak artis Sukma Ayu mengalami koma hingga kini, sutradara dan para pemain sinetron KKJM itu kebingungan. Apalagi kejadian itu begitu mendadak. Padahal tokoh sentral Rohaye sudah sangat menyatu pada diri Sukma Ayu. Apakah sutradara Yasman Yazid akan mengganti Sukma? Dia pernah ngusulin lewat telepon, tapi menurut saya tuh saya pikirin dulu, saya bilang. Menurut saya tuh lebih baik sinetron ini di stop dulu atau bagaimana gitu. Supaya kita bisa berpikir benar, fresh gitu. Nasib serupa dialami sinetron Bajai Bajuri. Karakter yang dimainkan Nani Wijaya begitu kuat dan sudah sangat identik dengan dirinya. Bagaimana sutradara Sofyan De Surza mengatasi halangan itu? Kayaknya peran emak nggak bisa tergantikan gitu. Dia sosok yang sangat kuat. Ya emak kita bikin waktu itu sakit gitu, jadi nggak bisa bikin kue. Kita arahkan bahwa emak pulang kampung. Mulai kapan Nani Wijaya tidak mengikuti syuting? Mulai emak dengar kabar sakit itu, hari itu tak pernah melihat emak dalam kondisi emosional yang semacam itu gitu. Seberapa besar toleransi yang ditunjukkan sutradara dan awak produksi lainnya? Dari emak sendiri juga sebenarnya kapan hari juga udah nelpon, oke, saya kemungkinan minggu depan udah mau ikut mulai terlibat lagi syuting. Tapi kita yang nggak mau. Anggap aja bahwa kita di sini sangat mengerti kondisi itu gitu. Bagaimana komentar rekan-rekan pemain Kecil-Kecil Jadi Manten dan Bajai Bajuri atas ketidakhadiran Sukma Ayu dan Nani Wijaya? Kita udah kerja cukup lama ya, 1 tahun lebih, yang udah benar-benar kayak kekeluargaan antara kru pemain gitu loh. Jadi satu tokoh hilang begitu aja ya kan, maksudnya nggak ada situ, itu berasa sekali gitu loh. Ya karena ngerasa ada orang tua kita lagi dapat musibah gitu, kita sebagai udah ngerasa jadi anaknya ngerasa itu juga bagian dari kita musibah itu. Meski kekhawatiran itu beralasan, namun apakah sinetron yang kehilangan pemeran utamanya sudah pasti akan mengalami kegagalan? Sebagai perbandingan, kita tentu masih ingat yang terjadi dalam perjalanan sinetron unggulan lainnya seperti Bidadari. Boleh dibilang sinetron ini tidak terpengaruh setelah tokoh ibu peri yang semula dimainkan Ayu Azari digantikan oleh Marini Zumarnis. Lalu Marsyanda yang identik dengan tokoh Lala digantikan oleh Angel Karamoy.
Contoh lain adalah sinetron Tersanjung. Setelah ditinggal Lulu Tobing yang digantikan oleh Jihan Faira, sinetron ini tidak kehilangan daya tarik. Pemirsa, ikuti terus kuis SMS Cek dan Dicek, karena siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya untuk mendapatkan hadiah berupa Rp1.000.000. Caranya mudah, ketik CR spasi start, lalu kirimkan ke 6288 untuk Telkomsel, IM3, Satlindo, dan XL Komindo. Tayangan paling bergengsi ini akan segera kembali setelah kita merecek yang berikut ini. Kasus pengambil alihan gedung SMP Negeri 56 Jakarta belum tuntas juga. Untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei besok, tim Cek dan Dicek mewawancarai beberapa selebriti yang merupakan alumni SMP yang terletak di kawasan Melawai itu. Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun ini merupakan hari-hari tidak menentu bagi sekitar 50 siswa dan beberapa guru SMP Negeri 56 yang terletak di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Mereka masih bertahan di sekolah yang dibangun puluhan tahun silam. Mereka tidak mau pindah ke gedung yang baru di kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Alasannya gedung sekolah yang baru letaknya terlalu jauh dari rumah sehingga menambah biaya transport. Seperti diketahui, Pemda DKI Jakarta 3 tahun lalu telah melakukan tukar guling gedung SMP Negeri 56 itu dengan PT Tata Disantara milik Abdul Latif yang juga pengusaha pasaraya. Terkatung-katungnya penyelesaian sekolah itu menarik perhatian dua selebriti alumni SMP Negeri 56. Mereka adalah Titi Kadarsi lulusan tahun 1964 dan Aji Notonegoro lulusan tahun 1975. Persoalan ini juga tidak luput dari pengamatan Kak Seto Mulyadi, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Apa komentar para alumni terhadap kasus tukar guling SMP Negeri 56 itu? Ya, saya merasa prihatin ya dengan situasi seperti itu. Dan saya melihat memang hal ini oleh pemerintah, baik juga saya melihat di ibu kota ini ya, bahwa pendidikan itu bukan merupakan suatu hal yang primer yang didahulukan, yang nomor satu, tetapi hal yang sekunder, yang kedua. Saya tidak melihat sebagai alumni aja, tapi saya melihat sebagai bangsa Indonesia. Saya sangat prihatin dan saya sangat sedih sekali dengan ada sekolah yang layak ditempati, tapi akhirnya disuruh keluar untuk sekolah di pinggir jalan. Saya rasa itu memalukan sekali untuk bangsa kita. Adakah upaya mereka untuk membantu mengatasi persoalan ini? Saya memberikan motivasi ya. Saya juga membuat satu gerakan-gerakan agar pemerintah ini sadar. Saya juga mencoba menghubungi Bang Buyung untuk mengetahui permasalahan ini dan pengacara yang lain dan juga para pengambil kebijakan. Saya sebenarnya banyak yang telepon, teman saya banyak telepon. Saya bilang saya mau aja memperjuangkan. Tapi kalau saya cuma berlima, berenam untuk apa? Kita untuk apa? Buang waktu. Saya ini sudah menghadap presiden dulu sampai Bapak Presiden bilang oke, tolong diperhatikan ya, itu harus dipertahankan ya kan. Saya sudah menghadap menteri juga jawabannya kayak seenaknya. Bagaimana jalan keluar dari kemelut ini? Saya minta pemerintah mengalah pada dunia pendidikan. Jangan mengalah kepada pebisnis, penanam modal. Karena mereka pasti menarik untung besar-besar. Persoalan SMP Negeri 56 juga menarik perhatian Kak Seto Mulyadi. Bagaimana ia melihat persoalan ini? Apa komentar Ketua Komnas Perlindungan Anak itu? Pelanggaran hak anak pada kasus tersebut memang cukup tinggi. Artinya kita juga harus melihat seberapa jauh anak-anak ini diperalat, anak-anak ini dieksploitasi misalnya. Mungkin kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah anak-anak ini dipenuhi hak-haknya atau tidak. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya tidak ingin menyalahkan salah satu pihak saja, tapi mungkin kedua belah pihak harus ada kemauan yang kuat untuk bisa duduk bersama untuk terus berdialog. Rangkaian audisi Indonesian Idol berakhir hari Sabtu ini di kota Jakarta. Dibandingkan dengan daerah lain, audisi di ibu kota merupakan yang paling menarik. Pesertanya tidak saja datang dari Jabotabek, tapi juga dari seluruh provinsi di tanah air.
Audisi untuk mendapatkan Golden Ticket Indonesian Idol berakhir di Jakarta 26 April sampai 1 Mei ini. Sekitar 13.500 peserta mendaftar di lokasi audisi Jakarta Fairground Expo. Di antara peserta ada Raffles Waromi yang sengaja datang dari Papua.